Selamat pagi, kami dari channel Garage Farm Ekorigi. Kami ternak ayam hias Ekorigi mulai dari anakan sampai dewasa. Nah, ini untuk layar kita dekatkan kepada ayam. Mohon maaf sebelumnya karena saya agak kelihatan jadinya ya. Yang penting ayamnya itu kelihatan. Jadi apa itu Ekorigi? Ekorigi itu untuk jenisnya itu tetap bangkok ya. Ayam bangkok, cuma katurangan ekornya seperti lidi, kaku. Nah, ekornya ini kaku. Jadi kalau yang mengatakan ayam Ekorigi itu jenis, itu salah. Untuk jenisnya tetap bangkok, cuma katurangan ekornya kaku. Nah, apa membedakan Ekorigi bangkok Ekorigi dengan bangkok biasa? Kalau bangkok biasa kan kebanyakan ekornya itu melengkung ke bawah, lemes. Kalau Ekorigi ini kaku. Nah, untuk spek-spek yang bagus dan tidak itu bahasan lain, nanti akan kita bahas juga. Nah, untuk yang saya pegang ini anakan yang menetas di kandang kami pada tahun lalu. Ini masih muda, sekitar 10 bulanan. Anakan dari Geger, juara 1 kontes di Lamongan. Nah, ekornya ini sangat lebat, kecil-kecil, dan ini juga masih full rebung ya, masih proses. Jadi yang membedakan perawatan untuk Ekorigi itu prosesnya itu sangat lama ya, kita nikmati prosesnya. Ekorigi bangkok, postur. Nah, lanjut untuk kriteria yang bisa dinamakan Ekorigi atau tidak. Untuk kriteria pertama, untuk Ekorigi yang bagus itu daun ekornya ini kecil-kecil, bukan seperti yang seperti ini. Ada juga ini kan sangat lebar. Ini kalau berada di tengah ini, wah, ini kurang nih. Daunnya tetap kecil-kecil, panjang, dan yang paling utama tetap kaku. Ini meskipun berantakan tapi dasarnya ini kaku. Kadang ada yang lemes, cuman dipelurut, dirapikan, ini jadi seperti lurus. Sebenarnya meskipun lurus ataupun melengkung berantakan begini, asal ekornya kaku dinamakan Ekorigi. Ini masih belum pernah saya pelurut, jadi masih asli. Dari kepala itu kalau bisa cenggernya ini simetris. Kalau bisa cenggernya ini simetris. Untuk warna itu relatif, yang penting warnanya ini serasi. Kalau saya suka merah, jadi ya ini warna favorit saya juga, seperti bapaknya Geger. Warna, postur, dan ayam harus besar juga. Percuma kalau ayamnya itu kecil, pendek, ekornya terlihat sangat panjang. Nah, itu kurang bagus lah. Tapi semua itu juga ada standarnya masing-masing. Nah, ini untuk usia 10 bulan atau 11 bulan, kira segitu. Cekernya ini juga bersih ya, ini ada sedikit kotor. Ini masih culun, belum pernah ketemu wanita ya, masih culun sekali. Ini untuk usia 10 bulan. Nah, kita akan bahas untuk usia 6 bulan ya, sekarang menginjak 5 bulan. Nah, kita akan bahas untuk ayam di usia 5 bulan. Untuk proses 5 bulan itu biasanya ekornya ini full rebung, masih pendek. Karena normalnya ayam itu ekornya akan copot alami di usia 3,5 bulan sampai 4 bulan. Jadi kadang ada yang bilang Ekorigi harus dicabut atau enggak. Ya kalau bisa ya dicabut, soalnya kalau dicabut kan seperti ini, ekor tumbuh berbarengan. Biasanya kalau ekor alami itu, yang lepas alami itu, yang tengah ini pasti paling belakang untuk copotnya. Jadi yang lain sudah panjang, tinggal yang tengah ini masih pendek. Jadi kalau bisa dicabut, tumbuhnya akan bareng seperti ini. Ini ayam usia 5 bulan, sama seperti ayam tadi. Ini juga anakan dari Geger. Masih muda, ini bobotnya 3,2 kilo. Kemarin kebetulan saya timbang karena ada yang tanya, Mas, ayam yang berada di box atas tuh berapa kilo? Karena kemarin ada tamu, dia
main-main ke sini. Jadi kalau teman-teman satu hobi yang pengen main ke kandang, silahkan. Kalau saya di rumah pasti saya akan menemui. Karena kebanyakan saya juga sibuk ya, karena urusan pekerjaan. Jadi saya jarang di rumah juga. Nah ini ayam ekor Ridi usia 5 bulan. Ini pernah saya ikutkan untuk seleksi amunisi di Rengel waktu itu dari pihak Kopali Bojonegoro. Saya ikutkan seleksi waktu anakan di usia 2 bulan. Kira-kira ayam ini masuk atau enggak, ekornya gimana? Karena sebenarnya waktu dari kecil pun itu sudah kelihatan ayam kalau ekornya ini akan kaku atau ekornya lemes, bagus atau tidak sebenarnya kelihatan. Jadi para penghobi yang mau mencoba ayam ekor Ridi harus tahu betul gimana ayam ekor Ridi itu ya bagus kalau belinya dari anakan ya. Jadi ada pertanyaan, apakah kalau pejantannya ekor Ridi, betinanya ekor Ridi, anakannya akan ekor Ridi? Nah kalau itu saya menjawabnya bisa, tapi juga ada yang enggak, tergantung kualitasnya. Nah yang sulit kan memilih betinanya ini loh yang sulit sebenarnya. Kadang cuma mengandalkan terah, cuman kualitas indukannya ini jelek, anakannya juga ekornya banyak yang melengkung. Ada juga yang meskipun visualnya ini ayam ini jelek, tapi berhubung dia punya gen yang sangat bagus, anakannya itu pasti juga bagus. Untuk di kandang itu posisi sudah seleksi semua untuk betinanya, termasuk yang ini juga saya seleksi. Ini ekornya copot. Nah, proses tumbuh ekor calon betina yang super besar. Yang sulit itu untuk membeli betina, kita harus pilah-pilah betul. Terutama kalau saran dari saya, kalau membeli betina ekor Ridi itu utamakan visual ekornya ini harus kaku. Saya akan berikan contoh untuk betinanya yang superan. Nah, memilih untuk betinanya untuk jadikan indukan yang bagus, utamanya tetap harus di ekor. Ekornya seperti ini. Ini hanya contoh saja ya. Ekornya seperti ini, kecil-kecil, kaku. Cara mengetes kekakuan juga gampang sebenarnya. Nah, kalau ini kan gerakannya kan sangat kaku. Sudah. Kepala harus bagus juga, kalau bisa postur juga. Nah ini miring kuning. Ini posisi sulam ini, makanya berhenti produk 1 kali sulam. Ini anakan dari mercon, juara di Madura kemarin di tahun 2024. Ini peranakan asli dari kandang sendiri. Untuk betina-betina rata-rata asli dari kandang sendiri, atau kalau enggak dari teman-teman saya dari Kopali Bojonegoro. Salah satunya dari Kajibas maupun dari Mas Danang Arya, yaitu juri nasional. Nah tadi sudah saya jelaskan untuk historis dari awal mula saya mulai beternak ekor Ridi, memilih pejantannya bagus, apa itu ekor Ridi, betina yang bagus atau tidak. Nah untuk selanjutnya kita akan bahas untuk anakan. Kita akan bahas mulai dari usia 1 bulan sampai 3 bulan untuk anakan. Untuk bantuannya bisa like, subscribe, dan share untuk channel ini.